Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik dan penuh semangat ya. Kita baru saja melewati hari Natal dan suasana Natal masih memberikan sukacita bagi kita, bukan? Saudara, biarlah apa yang telah kita nikmati, apa yang telah kita rayakan tidak berlalu begitu saja, dan kita tetap penuh sukacita menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Sudahkah saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Jika belum, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana kasih setiamu, penyertaan-mu ada dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Hari ini pun penyertaan Tuhan akan selalu ada. Karena itu ajari kami untuk tetap melekatkan hati kami hanya kepadamu. Percaya dan berharap hanya kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari kami nanti pun, biarlah Engkau yang selalu berikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti setiap rencanamu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun dan memberi hikmat bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 27 Desember 2023 tertulis dalam kitab Kejadian 9 ayat 11. Dalam bahasa Batak Sada Musasia ayat 10 sada. Saya akan bacakan bagi kita. Pahotok kuma padaku dohtamu, paboa naso jadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging. Huhut paboa naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak ada lagi di antara kita yang tidak mengetahui cerita tentang air bah, bukan? Ya, Tuhan mendatangkan air bah ke bumi untuk menghukum manusia atas dosa-dosanya. Tetapi Tuhan tidak memusnahkan bumi, dan Tuhan tidak memusnahkan ciptaannya. Karena dosa-dosa, manusia harus menanggung dosanya di dalam kematian. Kitab Roma mencatat, upah dosa ialah maut. Sekalipun air bah didatangkan Tuhan untuk menghukum manusia dari dosa-dosanya, tetapi penghukuman Tuhan belum final. Masih ada kesempatan bagi manusia untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Nuh dan keluarganya, istri, anak dan menantunya diizinkan Tuhan untuk selamat. Tetapi kita boleh mengetahui dan mengingat kembali kasih setia dan penyelamatan Tuhan selalu ada bagi mereka yang setia. Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera di tempat yang tinggi. Bukan sesuatu hal yang mudah tentu bagi dia. Dan di dalam kelaziman pun ini sangat tidak pernah terjadi. Tetapi di dalam ketaatan, di dalam kebingungan mungkin, Nuh tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Membuat bahtera dan menyiapkan semuanya, sekalipun dia belum tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, dari semua peristiwa yang terjadi, dari apa yang telah dikerjakan oleh Nuh, kita tahu Tuhan punya rencana. Dan Tuhan penuh kasih setia bagi mereka yang taat kepadanya. Kesempatan masih ada.
Nuh diberikan hidup bersama-sama dengan keluarganya, agar mereka akan terus bertambah-tambah, berkembang biak, memenuhi bumi. Setelah air bah surut dan Nuh diizinkan untuk keluar dari bahtera, Tuhan memberikan perintah. Dalam Kejadian 8 ayat 15-17 demikianlah dikatakan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kisah air bah dan juga kisah hidup Nuh, maka kita akan mengerti setiap pekerjaan Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan memulihkan bumi, Tuhan memulihkan kembali kehidupan manusia agar terjadi dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah air bah surut, mandat atau perintah Allah kepada Nuh untuk tetap menguasai bumi, memelihara, dan terus hidup di dalam kedamaian. Tentu ini adalah pengulangan kembali apa yang telah dimandatkan Allah kepada Adam, manusia pertama. Dan sama seperti penciptaan pertama juga, bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala makhluk akan tunduk dan taat kepada manusia. Dalam Kejadian 9 ayat 2 dikatakan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Tuhan memulai sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan manusia. Di dalam mengemban tugas untuk menguasai, untuk memelihara, tentu Tuhan tidak membiarkan Nuh begitu saja. Tuhan tidak akan lagi menghukum. Tuhan tidak akan jatuhkan lagi air bah sebagai hukuman atas dunia. Tetapi Dia akan selalu menyertai di dalam janji keselamatan yang diberikan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika kita diizinkan bergumul, ketika kita diizinkan menderita, itu bukanlah satu hukuman atau keadilan Tuhan yang dinyatakan. Itu masih peringatan kecil di dalam hidup kita untuk kembali berbenah, untuk kembali hidup di dalam kebenarannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita tetap percaya. Marilah kita tetap ingat akan pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita nikmati, jangan lagi kita terlalu bangga dengan dosa-dosa yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Tetapi marilah kita menyadari bahwasanya hidup kita ini hanyalah sementara. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan di depan ketika kita telah berlalu dari bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Teruslah gentar kepada Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga tidak lagi membuat kita berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi sebaliknya, kita harus taat dan tunduk kepadanya. Karena kasih setia Tuhan selalu ada. Keadilannya akan dinyatakan bagi dunia. Jika Tuhan mengatakan tidak akan mendatangkan air bah lagi, bukan berarti penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita di bumi. Tuhan akan menyatakan keadilannya dengan caranya. Tentu kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita kerjakan di bumi ini ke dalam pengasihannya. Kiranya kita dimampukan untuk hidup lebih baik, untuk hidup seperti apa yang dikenan oleh Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan, sebagaimana Tuhan tetap setia pada janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Kuatkan kami, teguhkan hati kami untuk tetap percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.